Shalom, selamat pagi warga jemaat Rayon Yerusalem sampai dengan Rayon Yordan, jemaat GKI Ebenezer Timika, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita jumpa pagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu 25 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kembali mengizinkan kami ada saat ini untuk bersama mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan yang terpilih di dalam Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberi bagi kami hikmat, memahami kesehatian kami dalam menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-23, demikian. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasar kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersin. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalan, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia
semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan dan semua pendengar siaran di hari ini. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dengan tema kesehatian kita dalam menyembah Tuhan. Kesehatian kita dalam menyembah Tuhan. Siapakah Asaf? Asaf bin Berekia adalah penulis Mazmur 50, Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Asaf adalah seorang penyanyi, musisi, dan pemimpin penyembahan di Bait Allah pada masa pemerintahan Raja Daud. Asaf merupakan keturunan suku Lewi dari Bani Gerson. Nama Asaf dalam bahasa Ibrani berarti pengumpul atau Allah telah mengumpulkan. Asaf memiliki banyak pelajaran bagi kita. Ia menggunakan bakatnya untuk memuji Allah dan menyampaikan firman-Nya kepada dunia yang membutuhkan. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dalam Alkitab berisi teguran keras dari Tuhan kepada umat-Nya Israel atas sikap munafik dan kepuasan diri mereka. Mazmur ini juga mengingatkan umat Israel untuk belajar dari kegagalan rohani nenek moyang mereka. Inilah puisi yang menggambarkan dengan jelas penghakiman Tuhan yang mengancam keras ibadah lahiriah belaka. Serupa dengan banyak kecaman para nabi. Sebagaimana yang tercatat dalam Amsal 5 ayat 21, Yesaya 1 ayat 11, dan Yeremia 7 ayat 31. Dari pembacaan Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, saya membaginya dalam 3 bagian besar. Pertama, Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dari pembacaan kita di saat ini. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya tertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini menggambarkan penampakan Tuhan untuk mengadakan penghakiman. Dialah Allah yang berkuasa akan alam ciptaan dan Allah yang adil dalam putusan. Inilah penampakan Tuhan untuk mengadakan penghakiman. Sekali lagi, dialah Allah yang berkuasa akan alam ciptaan dan Allah yang adil dalam putusan. Tuhan Allah yang adil dalam putusan. Dia yang berkuasa atas alam ciptaannya. Oleh sebab itu, dalam Mazmur 50 ayat 8 hingga ayat yang ke-15, tercatat di sana bahwa Tuhan menekankan tidak perlu adanya pengorbanan atau penyembahan umat yang penuh dengan kemunafikan dan pura-pura. Jangan membuat semua itu hanya karena suatu rutinitas atau kebiasaan. Sebab dialah Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Dan dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan mau kita mempersembahkan hati, hidup dan karya kita dengan ketulusan, tanpa berpura-pura atau munafik. Demikian yang tercatat dalam Mazmur 50 ayat 8 hingga ayat yang ke-15.
Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya. Tuhan menekankan kepada semua sebagai umat kepunyaan Tuhan. Janganlah kita memberikan korban persembahan tanpa membereskan seluruh kehidupan kita. Sebab apa persekutuan? Hari ini kita merasa biasa dengan datang ke dalam rumah Tuhan, membawa persembahan kita, mengangkat puji-pujian kita, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak beres. Hati kita penuh dengan kebencian, akar kepahitan. Sehingga ketika kita mendengarkan seluruh pelayanan berlangsung, ataupun kita yang beribadah di dalam, kita melakukannya hanya suatu rutinitas. Mau menyampaikan kepada dunia bahwa kita adalah orang Kristen. Hari ini firman mengingatkan kita. Ketika kita hendak menyembah Tuhan, sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh dalam seluruh totalitas hidup kita. Bereskan segala sesuatu supaya setiap ibadah yang kita lakukan tidak dengan kemunafikan, tetapi ibadah yang kita lakukan benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika kita pulang keluar dari dalam rumah Tuhan, kita mendapatkan sukacita, ada pembaharuan, ada pemulihan. Sebab Tuhan punya segalanya. Dia yang memberikan seluruh kehidupan ini bagi saya dan persekutuan umat kepunyaan. Sebab itu, marilah kita mempersembahkan hati, hidup, dan karya kita dengan ketulusan, tanpa berpura-pura atau munafik. Bagian terakhir ayat 16 hingga ayat yang ke-23 dari Mazmur 50. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan mengancam umatnya karena ibadah mereka yang dilakukan hanya lahiriah dan berpura-pura. Sehingga perlu adanya pertobatan. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Mazmur 50 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar siaran di saat ini. Perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan lewat kebenaran firman Tuhan, supaya ibadah ketong ini benar-benar ketong lakukan dalam penyembahan kepada Tuhan, tidak dengan pura-pura atau kemunafikan. Sebab itu
ada perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Tidak boleh dilakukan setelah kita melakukan ibadah dan menyembah Tuhan. Pertama, jangan membenci teguran. Jangan membenci teguran. Kalau ketong sudah ibadah sungguh-sungguh, berarti kita menjadi pribadi yang mau mendengar setiap masukan, usul, saran. Bahkan kita mau mendengar setiap teguran. Teguran yang diberikan lewat firman Tuhan kepada kita sebagai umat, tetapi juga kepada kita sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan, pendeta, penatua, dan syemasi, badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR. Kadang-kadang kita tidak mau mendengar teguran. Demikian juga anak kepada orang tua kepada anak. Kadang kita tidak mau mendengar teguran. Bisa jadi Tuhan memakai mereka untuk menegur dan mengingatkan kita. Sebab itu, ketika seorang pribadi yang telah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia tidak akan membenci yang namanya teguran. Dia akan menerima teguran itu baik untuk kehidupannya ke depan. Yang kedua, tidak mengesampingkan firman Allah. Apapun dalam hidup ini harus berpegang kepada firman Allah. Melangkah, berjalan bersama dalam firman Tuhan. Sehingga kita diteguhkan iman percaya kita. Sebab hari ini kita beribadah tetapi keluar kita tidak menunjukkan ibadah itu. Ada kebencian, ada amarah, ada dendam. Ada banyak hal yang dilakukan dalam hidup ini. Lalu nanti hari Minggu kita datang ibadah seperti biasa. Padahal tidak ada pertobatan sungguh. Tidak ada pembaharuan dan pemulihan. Sebab itu, marilah menjadi pribadi yang benar-benar menyembah Allah. Rubah seluruh perilaku hidup kita. Terima setiap teguran yang diberikan. Jangan mengesampingkan firman Allah. Jangan melupakan firman Tuhan. Yang berikut. Jangan bergaul dengan pencuri. Sebab kita akan menjadi pencuri. Lingkungan di mana kita berada, kita diingatkan untuk tidak bergaul dengan lingkungan. Baik itu pencuri, baik itu pesina. Sebab apa? Kita akan ada dalam hal tersebut. Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikut adalah mulut yang mengucapkan hal yang jahat. Kalau ketong bilang hari ini adalah kata-kata memfitnah, menggosip, menjatuhkan. Mulut ini. Mulut yang mengucapkan hal-hal yang jahat. Yang berikut adalah memfitnah saudara sendiri. Hari ini, dalam kehidupan kita, sebagai umat kepunyaan Tuhan, tetapi juga sebagai pendengar. Bisa jadi hari ini kita ada membenci saudara kita. Kita ada membenci keluarga kita, famili kita. Firman hari ini menyatakan, jangan memfitnah saudara sendiri. Kadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita dengar dari pihak istri, kita dengar dari pihak suami. Akhirnya kita hidup sebagai saudara, saling membenci. Tidak menyukai satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa mengangkat sumpah tidak berjumpa dengan saudara. Memutuskan hubungan, tali kekerabatan. Lalu kita hidup dalam amarah. Tapi setelah kematian datang barulah kita berdamai di depan jenazah. Itulah yang terjadi hari ini. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau bilang ibadah yang ketong lakukan hari ini supaya Allah kehendaki, bukanlah hanya baik di gereja, tetapi juga baik di rumah, pasar, kantor, sekolah, kampus, dan lingkungan apa saja. Pertanyaan untuk kita, apakah ibadah kita selama ini sudah berkenan di hadapan Allah? Sekali lagi, apakah ibadah kita selama ini sudah berkenan di hadapan Allah?
hari ini gereja telah kehilangan kehadiran dan kuasa Allah. Umat Allah harus memperhatikan Mazmur 50. Mengapa? Karena banyak gereja telah kehilangan kehadiran dan kuasa Allah. Sebab itu biasanya kita mendengar orang datang ibadah, dia pulang, dia akan bilang biasa saja, dia tidak mengalami apa-apa, tidak merasakan kesentuhan oleh firman. Mengapa? Sebab sebagai pribadi yang memimpin ibadah, sebagai pribadi yang dengar firman, kadang-kadang kita tidak membereskan hati kita. Kita tidak berdamai dengan hidup kita kepada Allah. Akhirnya pelayanan yang kita lakukan, penyembahan yang kita lakukan, tidak lagi memuliakan Allah, tetapi hanya rutinitas. Marilah menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui oleh Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kebenaran. Bereskan hati kita, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita ada dalam kesehatian untuk menyembah Tuhan. Kesehatian kita dalam menyembah Tuhan berarti memuliakan Tuhan dengan memberi segala prioritas dan kemuliaan melalui hidup kita untuk Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan kami rasakan dan alami. Kami diizinkan hidup dan berkarya. Di hari ini Sabtu 25 Januari tahun 2025. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus sehati menyembah memuliakan nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas persekutuan jemaat GKI Ebenezer dalam menjalani seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan di akhir pekan ini. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan menaungi mereka. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan damai sejahtera. Dan biarlah kami terus mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berdoa dan meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjaga dan melindungi seluruh kehidupan persekutuan jemaat GKI Ebenezer Timika dan semua yang mendengar. Sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi seluruh kehidupan kami. Kami satu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami Papua. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya dengan hikmat itu kami dapat bekerja dan melayani. Baik pemimpin-pemimpin pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin gereja, arah sinode klasis, bahkan jemaat-jemaat, dengan semua tugas tanggung jawab kami. Kami satu hati berdoa, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sehati menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya dan kita hidup dalam kebenaran, dan tangan Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.